Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baiklah, pada pertemuan kali ini Ibu akan melanjutkan materi kita ke bangun ruang sisi lengkung. Pada materi ini kalian di SD sudah mempelajari ya. Terdiri dari 3 unsur ya, 3 materi. Yang pertama itu tabung, kemudian yang kedua kerucut, dan yang ketiga adalah bola. Ya, bangun ruang sisi lengkung ini terdiri dari 3 pokok bahasan. Yang pertama itu tabung, kedua kerucut, dan yang ketiga adalah bola. Sekarang kita masuk ke tabung. Mungkin anak-anak sekalian pernah melihat benda di sekitar kalian yang berbentuk tabung. Misalnya kaleng susu cair, drum itu berbentuk tabung ya. Sekarang unsur-unsur dari tabung, kalian lihat gambar. Tabung ini terdiri dari alasnya berbentuk lingkaran, kemudian tutupnya juga berbentuk lingkaran, kemudian selimutnya itu berbentuk persegi panjang. Misalnya seperti kaleng susu. Kaleng susu itu kalau kalian ambil kertasnya, kalian buka, maka itu namanya selimut tabung. Itu kalau dibuka maka dia akan berbentuk persegi panjang. Seperti pada gambar yang ketiga sebelah kanan sendiri itu ya. Daerah lingkaran L1 merupakan alas tabung dengan jari-jari R1 yang di bawah itu. Kemudian daerah lingkaran 2 yang atas merupakan tutup tabung dengan jari-jari R2. Daerah persegi panjang itu ABCD merupakan selimut tabung seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi, selimut tabung ABCD. Kemudian R1 dan R2 merupakan jari-jari tabung ya. R1-nya itu sama panjangnya dengan R2, sama dengan R. R itu jari-jari ya. Selanjutnya jarak titik pusat lingkaran 1 yang bawah tadi dengan titik pusat lingkaran 2 merupakan tinggi tabung. Jarak titik pusat lingkaran 1 dengan titik pusat lingkaran 2 merupakan tinggi tabung. Dapat disimbolkan dengan T kecil. T kecil itu namanya tinggi. Kalau L besar tadi luas. Selanjutnya AB sama dengan CD, dilihat abjadnya, sama dengan keliling daerah lingkaran 1. Ya, dari AB, abjadnya tadi AB sama dengan CD, sama panjangnya. Keliling daerah lingkaran 1 sama dengan keliling daerah lingkaran 2. Dari A ke D sama dengan B ke C sama dengan tinggi. Kalau yang A ke D, lihat abjadnya, AD sama dengan BC sama dengan tinggi. Yang terakhir, permukaan tabung terdiri dari atas ya. Atas 2 daerah lingkaran dan sebuah daerah persegi. Ya, tadi kan ada 2 lingkarannya, alasnya dan atasnya. Kemudian ada persegi panjangnya, itu namanya selimutnya. Maka permukaan tabung itu terdiri atas 2 daerah lingkaran, ya, atas 2 daerah lingkaran dan sebuah daerah persegi panjang. Catatan, ini perlu diingat. Ya dari dulu-dulu juga ya seperti ini ya. Bilangan pi itu sering dituliskan, itu bacanya pi. Tuliskan pi sama dengan 3,14. Kalau jari-jarinya bisa dibagi 7, pi-nya menggunakan 22/7. Namun keduanya masih nilai pendekatan, hasilnya sama, 22 dibagi 7 itu sudah hampir 3,14 juga. Jika pada soal tidak diperintahkan menggunakan pi sama dengan 3,14 atau pi sama dengan 22/7, maka cukup menggunakan pi saja, berarti tidak diganti, pi-nya ya tetap ditulis. Selanjutnya kita lihat rumusnya.
Rumus tabung. Untuk mencari volume tabung, rumusnya Pi R kuadrat T. Pi dikali R kuadrat dikali T. Kemudian luas permukaan tabung. Ya, luas permukaan tabung sama dengan 2 Pi R ditambah T. 2 dikali V dikali R dikali R ditambah T. Kalau luas selimut sama dengan 2 dikali V dikali R dikali T. Atau luas selimut sama dengan Pi kali 2R kali T, ya. Ini rumusnya harus diingat 3 ini. Yang pertama tadi volume Pi R kuadrat T, yang kedua luas permukaan 2 kali V kali R dikali R ditambah T. Kemudian yang ketiga itu luas selimutnya Pi dikali 2R dikali T. Boleh dibalik, 2 VR, 2-nya di depan, boleh. 2 VRT juga boleh, ya. Sekarang lihat contoh soal. Yang pertama, sebuah tabung tertutup dengan jari-jari 20 cm dan tingginya 40 cm. Seperti pada gambar, jari-jarinya 20, tingginya 40. Berarti kalau jari-jarinya 20 berarti kan tidak bisa dibagi 7. Maka dia akan menggunakan Pi sama dengan 3,14. Sekarang yang ditanyakan, tentukanlah yang pertama volume tabung, yang kedua B luas alas tabung, C luas tutup tabung, D luas selimut tabung, yang E-nya luas permukaan tabung, yang terakhir luas permukaan tabung jika tutupnya dibuka, tidak punya tutup, ya. Kita lihat yang jawabannya A, volume tabung. Masukkan ke rumusnya. Volume tabung rumusnya sama dengan Pi kali R kuadrat kali T. Pi-nya tadi karena jari-jarinya 20 maka diganti dengan 3,14 dikali R-nya 20 kuadrat berarti kali 20 lagi dikali tingginya 40, maka hasilnya 50.240. Yang B, luas alas tabung. Tabung itu alasnya berbentuk lingkaran, maka dia menggunakan luas lingkaran. Luas lingkaran rumusnya Pi R kuadrat sama dengan Pi-nya 3,14 dikali R kuadratnya 20 kali 20 sama dengan 1256. Yang C sama tidak dengan yang B? Sama. Luas tutup tabung sama dengan luas alasnya, sama-sama bentuk lingkaran dia kan? Maka hasilnya juga sama, 1256 cm persegi. Kemudian yang D, selimutnya. Luas selimut rumusnya 2 kali V kali R kali T. 2-nya ditaruh di depan. 2 dikali 3,14 dikali 20 dikali 40. Maka hasilnya 5024. Yang E, luas permukaan tabung. Rumusnya, ya, kalau mau menjumlahkan yang sudah dikerjakan di atas bisa. Kalau mau langsung ke rumus juga bisa. L sama dengan 2 kali V kali R dikali lagi R ditambah T. Masukkan angkanya yang bawah, ya. 2 kali 3,14 dikali 20 dikali 20 tambah 40. Jadi 12,56 dikali 60. 60 itu dari 20 tambah 40. Maka hasilnya 7.536. Kemudian yang terakhir, luas permukaan tabung jika tutupnya dibuka, berarti tanpa tutup yang atas. Yang bawahnya masih. Tinggal menjumlahkan luas selimut tadi yang sudah kita cari 5024 ditambah luas alasnya tadi sudah kita cari juga 1256. Maka hasilnya 6280 cm persegi. Ya, kalau dia volume cm kubik, kalau dia luas cm persegi pangkat 2, ya. Nah, kalau itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua ini diketahui volume tabung, volumenya yang kita ketahui. Diketahui volume tabung 6.280 liter. Jika tinggi tabung 20
desimeter, maka panjang jari-jari tabung adalah mencari panjang jari-jarinya. Kita masukkan volume ke rumus volume karena yang diketahui volume. Maka rumus volume tadi apa rumusnya? Pi R kuadrat T. Masukkan volumenya tadi 6280 sama dengan Pi-nya berapa? 3,14 dikali R kuadrat tetap ditulis, T-nya dikali 20 ya. Ya, setelah itu R kuadrat sama dengan dikalikan 6280 dibagi 3,14 dikali 20, maka hasilnya sama dengan 100. R kuadratnya sama dengan 100. Yang ditanyakan jari-jari. Jari-jarinya adalah R. Berarti akar dari 100. Maka sama dengan 10 cm. Kemudian itu contoh yang kedua mencari jari-jarinya. Sekarang contoh yang ketiga ini mencari tingginya. Hitunglah tinggi tabung di samping. Kalau volumenya diketahui sama dengan 942 cm kubik. Diameternya 10 cm. Kalau diameternya 10, maka jari-jarinya berapa? Sama dengan 5. Diameter itu ya dari ujung sampai ke ujung. Kalau jari-jari itu setengahnya, separohnya. Separoh dari 10, separoh dari diameter ya. Maka dia 5 cm. Setelah itu kita masukkan ke rumus. P sama dengan Pi R kuadrat T. Masukkan P-nya tadi 942 sama dengan 3,14 dikali 5 kuadrat. 5 kuadrat berapa? 25 dikali 3,14 dikali T. Maka T sama dengan 12 ya. Maka tingginya sama dengan 12. Kalau bagaimana kalau luasnya yang diketahui? Kalian mencari jari-jari atau mencari tinggi? Ya sama saja, tetap menggunakan, kalau dia luas berarti menggunakan rumus luas tabung. Kalau dia yang diketahui luas selimutnya berarti menggunakan rumus luas selimut tabung. Seperti itu ya. Kalau ini karena volumenya diketahui maka menggunakan rumus volume tabung. Sekarang yang terakhir kalian mengerjakan soal seperti biasa. Soalnya kalian kerjakan di buku latihan. Soal yang pertama, sebuah tabung tertutup dengan jari-jarinya 7 cm dan tingginya 20 cm seperti gambar berikut dengan Pi menggunakan 22/7 ya, karena jari-jarinya 7 maka dia Pi-nya menggunakan 22/7. Tentukan yang A-nya volumenya, lihat di contoh soal. Yang B-nya luas selimut, yang C luas permukaan. Cuma 3 pertanyaannya ya. Yang kedua, diketahui volume tabung 1884 cm kubik. Jika tinggi tabung 6 cm, maka panjang jari-jari tabung adalah berapa? Mencari jari-jarinya seperti contoh 2. Pi-nya ditentukan 3,14. Kemudian yang ketiganya, hitunglah tinggi tabung jika diketahui volume tabungnya 703,36 cm kubik dan jari-jarinya 4 cm. Ya, yang ditanyakan adalah tinggi tabung. Pi-nya menggunakan 3,14. Nah, Ibu rasa cukup sampai di sini saja ya. Kalian coba dikerjakan. Kalau nanti kalian masih belum paham, belum ngerti, kalian bisa WA Ibu ya. Ibu akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.